Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Meskipun masih secara online, tapi saya percaya ini tidak mengurangi kuasa dan hadirat Tuhan. Saya berdoa biar setiap rumah-rumah boleh penuh dengan hadirat Tuhan. Ada lawatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, amin. Mari kita mau naikkan pujian ini, satu pujian yang indah yang mengingatkan kita bahwa Allah Immanuel itu selalu ada bersama dengan kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
pujian ini sekali lagi kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada. Karena itu kami tidak perlu takut Tuhan. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami tahu itu sepengetahuan Engkau. Dan Engkau ada bersama kami Tuhan. Sehingga segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja Tuhan. Kami ada di dalam tangan perlindungan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, buat kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kalau pada hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarnya. Haleluya. Shalom, Wanita Bethel Indonesia atau WBI, GBI Pasir Koja 39 dan dimanapun ibu-ibu atau wanita Bethel Indonesia Pasir Koja berada. Shalom di dalam Kristus. Kita akan mendengarkan satu firman Allah yang sederhana namun sangat penting bagi ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada. Saya percaya ibu-ibu dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan berbahagia di rumah masing-masing. Karena itu firman Allah berjudul, Allah memberi bukan roh ketakutan. Memang dalam bahasa Indonesia kita agak sedikit bingung, tapi di dalam bahasa Inggris jelas dikatakan Spirit God, artinya roh Allah. Seperti demikian, saya akan membacakannya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Seperti demikian. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat yang ke-8 berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Memang poin yang akan kita uraikan pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-7. Sekali lagi saya bacakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Itu judul kita pada pagi hari ini seperti tadi. Allah memberikan kepada kita Roh Kudus yang tidak memberikan kepada kita ketakutan. Poin yang pertama dari ayat 6 saya bacakan ringkas saja ya. Kenapa Timotius dikatakan seperti demikian? Kenapa Rasul Paulus mengatakan hal tersebut kepada Timotius? Dasarnya adalah pertama ya, karena memang Timotius ini masih sangat muda. Karena itu dikatakan dalam firman Allah, kita harus mengobarkan. Timotius harus mengorbankan karunia-karunia pemberian Allah yang memperlengkapi Timotius untuk melayani jemaat di Efesus. Mengapa Bapak Ibu? Karena Timotius sangat muda. Orang muda yang harus melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan kira-kira di usia 15 tahun. Memang dalam 1 Timotius ini kira-kira itu dia berusia 30 tahun. Di kalangan orang Yahudi, orang itu dianggap dewasa ketika berusia 30 tahun. Dan dia sangat muda. Kedua, Timotius tidak boleh malu. Ya, karena Injil dari Tuhan Yesus Kristus dan
Yesus Kristus mati disalibkan sebagai seorang kriminal, dianggap sebagai seorang kriminal. Seorang muda ini tentu merasa malu, apalagi yang dia bela, yang dia pertahankan, yang dia harus ungkapkan adalah tentang Yesus Kristus. Paulus mendorong dia, jangan malu mengatakan seperti demikian. Dan pada saat itu juga Rasul Paulus pun sedang dipenjarakan. Ya, ini sangat penting buat kita perhatikan baik-baik. Lalu yang ketiga, agar Timotius bukan hanya menderita karena Injil, tapi dia juga harus ikut menderita, mengandung makna berbagai penderitaan bagi para penginjil. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat latar belakangnya dari Timotius tadi. Dia seorang muda, pasti merasa malu. Belum punya pengalaman, takut, ngeri. Apalagi yang dia pertahankan itu bicara soal Yesus. Bicara soal Rasul Paulus yang pada saat itu sedang dipenjarakan. Tidak ada kebanggaannya sebetulnya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong dia. Menasehati dia. Nah, ini yang kita perlu uraikan pada ayat yang ke-7. Allah memberi kepada kita bukan Roh Kudus yang menakutkan, tetapi Roh Kudus yang memberikan kita 3 poin nanti kita akan baca bersama-sama. Ya, Allah memberi Roh Kudus kepada manusia bukan supaya kita menjadi takut di sana. Bukan supaya kita menjadi malu menyaksikan tentang Yesus. Bukan supaya kita merasa, aduh saya gak punya kemampuan apa-apa, apalagi saya masih sangat muda. Saya berharap ibu-ibu muda, ya, jangan berkata, oh saya nggak punya pengalaman untuk menginjil. Saya nggak punya kekuatan untuk bicara soal Yesus. Saya mungkin terbatas. Ini keliru. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kita tidak menerima roh yang menyebabkan kita menjadi takut. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan yang pertama, kekuatan. Ya, dalam bahasa Yunani itu dunamos. Kekuatan itu adalah kuasa yang mengalahkan semua halangan-halangan dan untuk menghadapi semua bahaya. Kalau saudara ibu-ibu mau baca dalam Alkitab, dikatakan ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, malaikat berkata kepada gembala-gembala, jangan takut. Ini penting sekali. Ya, ini hal yang paling utama dalam kehidupan orang Kristen, terutama ibu-ibu. Jangan merasa lemah, jangan merasa saya tidak berdaya, tapi Tuhan berikan dunamos, yaitu kekuatan. Menghadapi siapa? Menghadapi dunia ini. Menghadapi suami, menghadapi anak-anak, menghadapi masa depan. Mungkin ada banyak sekali ibu-ibu yang merasa, aduh saya nggak mampu, saya nggak kuat. Tapi Tuhan memang memberikan kepada ibu-ibu roh kekuatan. Begitu juga kepada Timotius, seperti Rasul Paulus mengatakan, walaupun kamu masih muda, walaupun kamu belum punya pengalaman, walaupun kamu terbatas, tapi aku beri kekuatan kepada kamu. Ibu-ibu jangan takut menghadapi hari-hari yang mungkin sekarang ini. Ya, menghadapi penyakit, menghadapi pandemi, menghadapi kekurangan, mungkin ada yang merasa kekurangan ekonomi, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami masalah dalam hidupnya. Jangan takut. Kenapa? Alkitab mengatakan jangan takut itu 365 kali. Artinya apa? Ibu-ibu, tiap hari kita diberikan kekuatan kepada Tuhan. Siapa kekuatan itu? Roh Kudus. Ya, supaya kita tetap stabil, tetap teguh, tetap mantap dengan tenaga yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Poin yang berikutnya yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu bukan hanya kekuatan, tapi juga kasih. Wah, luar biasa ya. Allah kita juga Allah yang hebat. Dia tidak hanya memberikan kekuatan, tapi dia juga mengasihi kita. Supaya kita juga mempunyai kekuatan untuk mengasihi suami, anak-anak, mertua, ya, besan kita, atau masa depan kehidupan kita. Jangan takut. Mungkin orang sekarang lagi takut. Oh, sakit penyakit, ada virus yang banyak di mana-mana. Oh, ekonomi mungkin yang morat-marit, ekonomi yang terbatas. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihimu. Ya, dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 5 juga. Tujuan nasihat ini kepada Rasul Paulus kepada Timotius adalah supaya kita timbul rasa kasih dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus
ikhlas. Jadi Allah memberikan kasih kepada kita. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena aku mengasihi dunia ini sehingga aku memberikan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mengasihi saudara, mengasihi kita, mengasihi keluarga kita, suami, mengasihi istri, mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi kasih inilah yang harus menjadi warisan di dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Aku beri kekuatan, nomor 1. Aku beri kasih. Roh Kudus yang memberikan tentunya ya kepada kita sekalian. Dan yang ketiga dari alasan ayat 7 itu, yaitu memberikan ketertiban. Ya, dikatakan dalam bahasa Inggris self-discipline, pengendalian diri. Kata untuk pengendalian diri atau penguasaan diri menunjuk pada pendisiplinan diri sendiri. Penilaian yang baik dan sikap yang tidak berlebih-lebihan. Pengendalian diri itu. Lawan katanya adalah pemuasan diri yang berlebih-lebihan. Atau kurangnya kemampuan untuk berpikir sehat. Ya, mampu untuk menilai yang bisa merugikan diri kita sendiri. Seperti dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 23 tentang penguasaan diri. Nah, jadi Bapak Ibu atau ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mengendalikan diri kita, terutama sekali saat kita marah. Saat kita tidak dalam kondisi yang apa ya, dikatakan yang tidak stabil. Bagaimana kita mengendalikan diri? Ya, pengendalian diri saat marah terutama, ya, dikatakan perlu memahami masalah. Jangan tanggapi atau membalas bila pasangan sedang marah-marah. Kalau suami sedang marah, jangan dibalas, jangan ditanggapi. Ya ibu ya, ya sabar. Karena yang kedua dikatakan mendengarkan dulu. Kita mencerna maksud dari pembicaraan tersebut. Ya, jangan langsung kita emosi, langsung kita tanggapi, langsung kita juga ikut marah-marah. Itu berarti orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Cobalah Anda renungkan, niscaya perlahan-lahan, ya suami atau anak-anak kita akan mencoba berkomunikasi dengan baik kepada Anda, kepada ibu-ibu sekalian. Ini pentingnya juga luar biasa. Dan yang keempat dikatakan ada sebuah penelitian bahwa satu hari wanita bisa berbicara 30-40 ribu kata. Sedangkan laki-laki cuma berapa? 10 ribu. Jadi jangan ditanggapi kalau bapak, suami atau anak-anak kita sedang marah-marah. Kita pertimbangkan dengan baik. Kita renungkan baik-baik. Ya, saya percaya ibu-ibu Pasir Koja kuat-kuat. Ya, mengalami tekanan, mengalami masalah dalam hidup ini. Jangan langsung emosi dan marah. Yang kelima, jadi coba ibu-ibu pikirkan. Ya, apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Ya, ada 5 bahasa kasih Bapak Ibu-ibu ya, yaitu kasih hadiah. Hadiah itu apa? Kita menghargai orang yang sedang berbicara kepada kita. Ya, waktu yang berkualitas ya, kita sediakan waktu. Mungkin waktu dia bicara sama kita itu waktu yang bagus. Itu waktu di mana kita bisa merenungkan apa yang dikatakan. Berikan pelayanan yang baik ya. Afirmasi atau ketegasan yang menyenangkan. Dan sentuhan-sentuhan fisik yang bagus. Ya, saya kira kalau anak-anak kita sedang marah-marah, kalau kita menyentuh dia, mungkin marahnya jadi menurun. Begitu pula dengan suami atau istri dan sebaliknya. Kita tanggapi dengan sangat baik. Ya, berbeda kalau itu roh manusia. Ya, jadi kalau saya membedakan antara roh yang dari Tuhan atau Roh Kudus memberikan kita bukan roh ketakutan. Tapi ada roh ketakutan yang dari manusia itu sendiri. Apa itu? Ini R-nya kecil ya. Yaitu mungkin ada ibu-ibu atau ada anak-anak wanita di sini, mungkin dia takut gemuk. Dia ingin langsing. Ini ketakutan manusia, bukan ketakutan yang dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan itu. Poin yang kedua adalah takut menjadi tua dan tidak terlihat cantik lagi. Ya, ini mungkin banyak yang ditakuti oleh para wanita, para ibu-ibu. Ya, takut karena gengsi.
Tetangga saya orang kaya, kenapa saya cuma seperti demikian? Kita gengsi, takut. Ini berbahaya justru. Ya, kita bisa mengeksploitasi hal-hal yang negatif. Suami yang mungkin yang tidak mempunyai gaji yang memadai, kita bisa paksa. Dan bisa terjadi hal-hal yang negatif tentunya. Ada roh takut yang dari manusia. Lagi, takut dianggap tidak hebat dibanding dengan tetangga-tetangga yang lain. Ada banyak ibu-ibu bahkan nafsu pelampiasannya itu ya kepada anak-anaknya misalnya. Kamu nak kalau sudah nanti tamat SMA kamu harus sekolah di kedokteran. Supaya kamu jadi dokter. Masuk hukum supaya kamu jadi pengacara, advokat yang terkenal. Kamu jadi arsitektur misalnya. Kamu jadi ekonom yang luar biasa misalnya. Ya, padahal ini kemauan orang tua kepada anak yang dipaksakan. Ini roh manusia. Ya. Roh ketakutan ini kadang-kadang ada pada bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Ya, anaknya harus mendapat nilai yang bagus, nilai matematik yang tinggi, nilai bahasa Inggris yang tinggi. Padahal mungkin dulu ibu ini waktu masih kuliah atau masih sekolah nilainya pas-pasan juga. Ya, ketakutan ini dilampiaskan kepada anak dan ini berbahaya. Takut tidak dihargai atau tidak dihormati. Tidak dihargai, tidak dihormati oleh suami. Tidak dihargai, tidak dihormati oleh anak. Tidak dihargai dan tidak dihormati mungkin oleh teman-teman kita. Inilah roh ketakutan manusia. Tapi kalau roh yang dari Tuhan, tidak mungkin. Dan yang terakhir, ya, yang ketiga, sebetulnya dari ayat yang ke-8 itu, jangan malu bersaksi. Ya, upah bersaksi itu luar biasa. Saya mau bacakan ayat ini sebagai ayat yang terakhir, ya. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus pasal 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Petrus berkata kepada Yesus, "Saya sudah tinggalkan semuanya." 29 jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. 30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat." Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Perhatikan anak-anak yang mendengar firman Allah ini. 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Upah bersaksi itu luar biasa. Kita lihat tadi, diberkati 100 kali lipat. Tapi harus hati-hati, jangan sampai kita punya anggapan, oh kalau saya pergi menginjil berkatnya itu 100 kali lipat. 100 kali lipat yang dimaksudkan di sini adalah di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Hati-hati dengan kata-kata ini. Ya, yang kedua, Tuhan menyediakan sorga yang kekal apabila kita dipanggil nanti. Ini juga penting buat kita ketahui. Memang ada penderitaan, tetapi penghargaan Tuhan itu luar biasa. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16, ya, penginjilan, bersaksi, itu adalah keharusan bagi semua orang Kristen. Dikatakan selanjutnya, celakalah kamu jika kamu tidak menyaksikan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita manusia. Dan Kisah 4 ayat 31 dikatakan di sana, kita diberikan roh keberanian untuk berbicara tentang Kristus. Saya harap ibu-ibu yang di rumah, ibu-ibu yang tetap cantik, tetap setia kepada suami, tetap setia kepada anak-anak. Ibu-ibu yang hari-hari ini mengalami tekanan juga barangkali seperti kondisi dunia pada saat ini. Jangan takut. Kristus memberkati ibu-ibu. Pasti ibu-ibu tetap langsing, tetap cantik, tetap diberkati Tuhan. Bukan roh ketakutan. Jangan takut ibu-ibu ya. Karena Allah kita atau Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan memberikan ketakutan. Tapi memberikan apa tadi? Dikatakan kekuatan. Kita tetap kuat. Kan Allah yang memberi kekuatan. Ya, yang kedua, kita tetap memiliki kasih yang luar biasa. Dan poin yang ketiga tadi, kita self-disiplin.
kita mengendalikan diri dengan baik. Tuhan memberkati ibu-ibu. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita tutup ibadah kita pada sore hari ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa, kami berdoa biar firman-Mu ini Tuhan tidak hanya menjadi satu pengetahuan, tetapi boleh menjadi rema yang kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan. Untuk Om Yance Tuhan yang telah Tuhan pakai Tuhan untuk memberkati kami pada sore hari ini. Tuhan berkati kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya Tuhan. Kesehatannya Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah, perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan Om Yance dan keluarga. Terima kasih Tuhan juga buat seluruh jemaat WBI, kaum wanita yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, anugerah, mujizat Tuhan, jawaban-jawaban doa itu kami terima Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan beri kekuatan, Tuhan buka jalan keluar. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang mengalami keputusasaan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan yang baru, yang Tuhan tumbuhkan, yang Tuhan bangkitkan dalam kehidupan setiap kaum wanita Tuhan. Kami boleh terus menatap, kami boleh terus berfokus kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Allah Immanuel itu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan kita saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.